Oke lur, di sini saya akan memberikan sedikit tips dengan pengalaman saya ya, bagaimana caranya agar tanaman cabai kita terbebas dari bule. Biarpun ada bule gitu, dari 1000 pohon paling adanya hanya 1-2 aja. Dan akan saya jelaskan tentang pengaplikasian apa dan pemakaiannya apa lur, hingga bulenya itu seminim mungkin. Di lahan saya juga ada bule gitu, cuman ya dari 1200 pohon paling aja 1-2, dan ini hasil bisa dilihat tuh buahnya, tapi bisa banyak gitu. Dan untuk ini lur, untuk pemasangan ajiran, usahakan kalau misalkan pakai ajiran tuh yang kuat lur, yang kokoh. Karena apa? Ketika tanaman cabai kita rimbun, ini bisa roboh. Kalau udah roboh itu 90% pasti pada mati, mungkin karena akar rusak, karena roboh gitu lur. Ini pengalaman saya gitu. Ini dulu saya keterbatasan modal, bikin ajiran hanya seperti ini roboh gitu dulunya. Dan 90% kalau misalkan nggak bisa pemeliharaannya pasti tidak terselamatkan lur, pasti mati gitu. Tapi yang punya saya alhamdulillah ini pernah roboh tapi bisa hidup lagi. Oke lur, kalau untuk biar untuk menjaga bule gitu ya, usahakan dari olah lahan pun dari sebelum tutup musa kita udah masuk kalsium. Intinya gini lur, di pemeliharaan cabai itu usahakan yang paling diperbesar itu perkuat kalsium. Nah untuk 1000 tanaman itu minimal saya pakai 3 kilo untuk penaburan di lahan dicampur dengan kapur dolomit. Bang, kan kapur dolomit ada kalsiumnya juga tapi beda. Kapur dolomit itu sama kalsium bentuk kemasan itu beda jenisnya, jenis kalsiumnya beda gitu, nggak apa-apa dicampur. Nah kalau saya dari 1000 tanaman itu untuk dosis penaburan sekitar 3 kilo, lebih banyak lebih bagus gitu ya. Tapi kalau standarnya saya segitu, 1000 tanaman 3 kilo saya aplikasikan untuk di sebelum tutup musa gitu loh. Jadi intinya perkuat kalsium gitu. Kalau saya seperti itu cara bertaninya. Saya melakukan pengaplikasian kalsium pertama dari dasaran, kedua dari pengocoran, dan pengaplikasian penyepraian. Caranya seminggu sekali saya tetap, ataupun per 8 hari sekali itu kalsium tetap masuk dengan cara aplikasi berbeda per 8 hari tersebut. Misalnya seminggu sekali lebih bagus. Misalkan minggu ini kita mengaplikasikan kalsium dengan melakukan pengocoran plus asam humat. Untuk dosis kita ikuti anjuran kemasan aja. Nah seminggu kemudian kita lakukan penyepraian dengan kalsium tersebut. Bisa dicampur dengan apapun yang kita perlukan. Ya, jadi posisinya seperti itu. Minggu ini kita kocor, minggu depannya kita spray. Setiap seminggu sekali itu tetap kita masuk kalsium dengan cara pengaplikasian atas bawah. Seperti itu lur. Bawah kita kocor minggu ini, minggu depannya kita spray untuk penyepraian. Untuk dosis ikutin anjuran kemasan aja, bila diperlukan ya bisa dicampur dengan insektisida ataupun nutrisi lain gitu lur ya. Untuk dosis ikutin anjuran kemasan dan hasilnya bisa dilihat seperti ini gitu. Untuk kerontokan sangat minim, buah banyak gitu. Ini saya memakai pupuk kalium pun hanya sedikit lur. Saya hanya diperkuat kalsium dan hasilnya bisa seperti ini gitu. Kalium hanya mengandalkan gandasil buah aja lur. Untuk dosis ya saya ikutin anjuran kemasan. Untuk pemakaiannya ya sama, seminggu sekali ataupun per 8 hari sekali. Nah terus terang bawah itu saya nggak pakai KNO, NPK Grower atau dan KCL, itu nggak pakai pupuk kalium. Kalau bawah saya hanya mengandalkan fosfat sama Ponska Plus dengan cara ditabur, ditugal, tabur, langsung tutup lagi, ditimbun pupuknya agar tidak menguap dan terjadi pengendapan. Dan ketika kita melakukan penugalan atau penaburan pupuk dengan sistem tugal, usahakan setelah kita tabur pupuk, si pupuk tersebut timbun tanah lagi lur. Pertama agar tidak menguap terkena sinar matahari. Kedua ketika terkena musim hujan nggak belepotan kemana-mana, jadi posisinya ada di bawah. Jadi nggak terlalu ke bawah air hujan. Satu lagi, setelah melakukan pemupukan, usahakan penaburan kapur dolomit sama asam humat untuk menyeimbangkan pH tanah. Oke lur, segitu dulu.